Ih, bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surandi Surajaya Putra dengan NIM 24051760045. Saya berada di sini untuk menjelaskan tentang apa saja sih komponen-komponen yang ada di komputer. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Yang pertama ada CPU, yang kepanjangannya adalah Central Processing Unit. Fungsi dari CPU adalah otak komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan menjalankan program. Ia melakukan operasi aritmetika, logika, dan kontrol aliran data. Jadi CPU ini bisa dibilang dia itu seperti otak pada komputer, dan perannya itu lumayan mirip dengan otak pada tubuh kita. Dan CPU ini juga memiliki dua komponen utama dalam CPU. Jadi yang pertama itu ada ALU yang kepanjangannya adalah Arithmetic Logic Unit. Nah, lalu yang kedua itu, tapi ALU sebelum kedua itu saya ingin menjelaskan tentang ALU ini. ALU ini untuk operasi matematis dan logis. Dan yang kedua itu ada CU yang kepanjangannya adalah Control Unit. Ini mengatur aliran data antar komponen. Lanjut yang kedua itu motherboard. Fungsi motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen komputer seperti CPU, RAM, dan kartu grafis. Jadi jika CPU ini otak komputer, maka motherboard ini seperti badan pada komputer. Baik, lanjut. Motherboard memiliki slot untuk ekspansi atau VCLE, port untuk peripheral seperti USB dan HDMI, dan konektor untuk penyimpanan seperti data dan M2. Lanjut, yang ketiga ada RAM yang kepanjangannya adalah Random Access Memory. RAM adalah memori sementara yang menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Semakin banyak RAM, semakin banyak juga program yang dapat dijalankan. Jadi RAM ini seperti tempat kita untuk menyimpan data, tapi cuman sementara gitu. Lalu buat yang nggak tahu, RAM ini bersifat volatil ya, yang berarti data akan hilang ketika komputer dimatikan. Jadi harap hati-hati ya. Yang keempat adalah penyimpanan yang bisa berupa HDD dan bisa juga berupa SSD. Jadi penyimpanan itu ada dua ya teman-teman. Yang pertama ada HDD. HDD itu apa sih? Pasti kalian bertanya hal seperti itu kan. Jadi HDD itu adalah penyimpanan magnetik yang lebih besar kapasitasnya, dengan harga yang lebih rendah akan tetapi lebih lambat. Jadi HDD ini punya penyimpanan yang besar dan harganya lebih rendah, tapi HDD ini lambat. Dan kepanjangan dari HDD, buat kalian yang nggak tahu itu, HDD yang berarti hard disk drive. Yang kedua ada SSD. SSD memiliki kepanjangannya itu solid state drive. Jadi solid state drive ini, atau biasanya dipanggil SSD, ini adalah sebuah penyimpanan yang berbasis flash yang lebih cepat dan lebih tahan guncangan. Tapi biasanya SSD ini lebih mahal. Itu dia dua penyimpanan yang saya jelaskan. Jadi fungsi dari kedua hal tadi adalah untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan data pengguna secara permanen. Jadi kedua hal tadi adalah kebalikan dari RAM, yang dimana RAM itu untuk penyimpanan sementara, yang kalau dimatikan bakal hilang. Tapi kalau penyimpanan seperti HDD dan SSD ini, jika komputer dimatikan, maka hal yang sudah tersimpan pada kedua hal itu tidak akan hilang. Lanjut, yang kelima ada kartu grafis. Kartu grafis atau biasa dipanggil GPU. GPU ini berfungsi untuk menangani bagian grafis dan rendering gambar.
Jadi kartu grafis sangatlah penting untuk gaming, desain grafis, dan aplikasi yang membutuhkan pemrosesan visual tinggi. Dan buat kalian yang nggak tahu, beberapa CPU memiliki GPU terintegrasi, tapi kartu grafis atau discrete GPU menawarkan kinerja yang lebih baik. Yang keenam ada power supply. Yang keenam ada power supply unit atau biasanya dipanggil PSU. Jadi PSU ini adalah sebuah part komputer yang menyediakan daya untuk semua komponen-komponen komputer, mengubah arus AC dari sumber listrik menjadi arus DC yang dibutuhkan oleh perangkat keras. Jadi bisa dibilang power supply ini adalah pemasok listrik dari power supply ke part-part komputer, dan kapasitas PSU ini diukur dalam watt dan harus cukup untuk mendukung komponen. Yang ketujuh ada pendingin atau bisa dibilang cooling system. Fungsi dari pendingin ini untuk menjaga suhu komponen agar tetap dalam batas aman. Ini penting untuk mencegah overheating yang dapat merusak hardware. Jadi pendingin ini sangatlah penting. Ibarat pendingin ini seperti kipas angin pada rumah kalian. Nggak mungkin kan rumah kalian nggak ada kipas angin, pasti bakal panas banget kan. Nah, seperti itulah peran kipas angin, dan terdapat berbagai jenis pendingin pada komputer seperti heatsink, kipas, dan sistem pendinginan cair. Lalu yang terakhir adalah casing atau case. Casing ini berfungsi untuk melindungi dan menampung semua komponen komputer, memastikan aliran udara yang baik untuk pendinginan. Jadi casing ini seperti sebuah baju dan celana kita. Nggak mungkin dong kita jalan keluar nggak pakai hal itu. Nah, dan casing tersedia dalam berbagai ukuran seperti ATX atau micro ATX dan desain untuk memenuhi kebutuhan estetika dan fungsional. Jadi kalau kalian mau beli casing, kalian bisa desain sesuai kebutuhan kalian. Jadi setiap komponen memiliki peran penting dalam kinerja keseluruhan komputer. Memilih komponen yang tepat sesuai kebutuhan sangat penting untuk membangun sistem yang. Itu saja penjelasan tentang part komputer dari saya. Saya Surandi Surajaya Putra dengan NIM 45, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.